So much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Video ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dosen pengampu Ibu Risti Aulia Ulfah MPD. Dalam tugas membuat video ini, saya akan memberikan sedikit penjelasan serta praktik implementasi dari materi hak asasi manusia. Selamat menonton. Sebelum masuk ke implementasi hak asasi manusia, apa sih hak asasi manusia itu, teman-teman? Jadi, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatannya serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Singkatnya, hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak dari lahir, berlaku dimanapun dan kapanpun, serta tidak bisa diganggu-gugat. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang 3 macam hak asasi manusia, yaitu yang pertama, hak untuk hidup, yang kedua, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, dan yang ketiga, hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama atau kepercayaan. Yang pertama, yaitu hak untuk hidup, adalah salah satu hak asasi manusia yang mendasar. Hak ini menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak yang tak terbatas untuk hidup dan bebas dari ancaman atau tindakan yang mengancam nyawa mereka tanpa alasan yang sah. Konsep ini merupakan fondasi dari hak asasi manusia secara keseluruhan atau universal. Hak untuk hidup dijamin dalam pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Selain pasal tersebut, Undang-Undang Dasar 1945 juga menjamin hak untuk hidup di dalam pasal 28I ayat 1 yang ditegaskan pula bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Sedangkan dasar hukum yang menjamin hak untuk hidup di Indonesia juga terdapat dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. See, it started at the park, used to chill after dark. Ooh, when you took my heart, that's when we fell apart. Cause we both thought that love would last forever, last forever. She is very divine, you're one of a kind, but you mash up my mind. You have to get declined, oh Lord. My baby is driving me crazy. You're way too beautiful, girl. That's why it'll never work. You have me suicidal, suicidal. When you say it's over, damn all these beautiful girls, they only wanna do you dirt. They'll have you suicidal, suicidal. When they say it's over. Hak untuk hidup meliputi beberapa aspek penting, antara lain yang pertama, pencegahan pembunuhan. Setiap individu memiliki hak untuk tidak menjadi korban pembunuhan atau tindakan yang mengancam nyawa mereka. Negara bertanggung jawab untuk melindungi warga negara dari ancaman fisik atau kekerasan yang
dapat mengakibatkan kehilangan nyawa. Yang kedua, perlindungan terhadap ancaman tak langsung. Selain melindungi individu dari ancaman langsung terhadap nyawa mereka, hak untuk hidup juga mencakup tanggung jawab negara untuk mencegah dan mengatasi faktor-faktor tak langsung yang dapat mengancam kehidupan, seperti kelaparan, kemiskinan, akses terbatas terhadap perawatan kesehatan yang memadai. Sedangkan yang ketiga yaitu hak atas kehidupan yang bermartabat. Artinya, hak untuk hidup juga mencakup dimensi kualitatif, yaitu kehidupan yang bermartabat. Ini berarti individu memiliki hak untuk hidup dalam kondisi yang memadai, termasuk akses terhadap makan, air, perumahan yang layak, pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan. Penting untuk diingat bahwa hak untuk hidup tidak hanya berlaku untuk individu dalam konteks hukum, tetapi juga melibatkan tanggung jawab moral seluruh masyarakat untuk menghormati dan melindungi nyawa sesama manusia. Hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak adalah salah satu hak asasi manusia yang diakui secara luas. Pendidikan adalah hak dasar setiap individu dan merupakan fondasi penting dalam mengembangkan potensi manusia, mempromosikan kesetaraan, dan membangun masyarakat yang inklusif. Pendidikan merupakan hak asasi manusia setiap warga negara yang dijamin dengan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, setiap warga negara berhak mendapat dan mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pernyataan ini merupakan bunyi pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pentingnya pendidikan menjadikan pendidikan dasar bukan hanya menjadi hak warga negara, namun juga kewajiban negara. Undang-Undang Dasar 1945 melalui pasal 31 ayat 2 bahkan mewajibkan pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar. Pasal 31 ayat 2 yang berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Afiks atau imbuhan adalah bagian dari kata yang ditempelkan di depan, imbuhan awalan atau di belakang kata dasar untuk memodifikasi makna atau fungsi dari kata tersebut. Beberapa aspek penting dari hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak yaitu yang pertama, akses pendidikan. Artinya, setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan akses yang adil dan setara terhadap pendidikan. Ini berarti bahwa tidak ada diskriminasi berdasarkan etnis, agama, gender, atau kondisi sosial yang harus membatasi akses seseorang ke pendidikan. Yang kedua, pendidikan dasar yang berkualitas. Hak untuk pendidikan yang layak mencakup pendidikan dasar yang berkualitas. Setiap anak memiliki hak untuk menerima pendidikan dasar yang mencakup literasi, numerasi, dan keterampilan dasar lainnya yang diperlukan untuk mengembangkan potensi mereka. Dan yang ketiga, pendidikan menengah dan tinggi. Hak untuk pendidikan yang layak juga mencakup akses ke pendidikan menengah dan tinggi. Setiap individu memiliki hak untuk melanjutkan pendidikan mereka setelah pendidikan dasar dan mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi yang lebih tinggi. Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama atau kepercayaan adalah hak asasi manusia yang diakui secara luas dalam berbagai instrumen internasional tentang hak asasi manusia. Hak ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih agama atau kepercayaan yang sesuai dengan keyakinan, dan untuk menjalankannya tanpa takut tekanan, diskriminasi, atau penganiayaan. Pada dasarnya, kebebasan memeluk agama atau kepercayaan adalah
hak setiap warga negara. Sedangkan dasar hukum yang menjamin kebebasan memeluk agama atau kepercayaan di Indonesia ada pada konstitusi kita, yaitu Pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkannya, serta berhak kembali selanjutnya. Kebebasan memeluk kepercayaan tercantum dalam pasal 28E ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Alamate anak soleh iku papat badane mukmin anat ing syariat. Sedangkan beberapa aspek penting dari hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama atau kepercayaannya yaitu: yang pertama, kebebasan beragama. Artinya, hak ini melindungi kebebasan individu untuk memilih agama atau kepercayaan yang dianggap benar atau sesuai dengan keyakinan pribadinya. Ini mencakup hak untuk berpindah agama atau mengubah keyakinan, serta hak untuk tidak memiliki agama atau kepercayaan apapun. Yang kedua, kebebasan beribadah. Hak ini melindungi kebebasan individu untuk mempraktikkan agama atau kepercayaan mereka dalam ritual dan praktik ibadah. Individu memiliki hak untuk berdoa beribadah dan melaksanakan upacara keagamaan sesuai dengan keyakinan mereka tanpa campur tangan atau hambatan yang tidak sah. Yang ketiga, perlindungan dari diskriminasi. Hak ini melindungi individu dari diskriminasi berdasarkan agama atau kepercayaan. Tidak boleh ada perlakuan tidak adil atau diskriminasi terhadap seseorang berdasarkan agama atau kepercayaan mereka, baik dalam hal pekerjaan, pendidikan, pelayanan publik, atau aspek-aspek lain dalam kehidupan sosial dan politik. Hak kebebasan beragama atau kepercayaan merupakan prinsip fundamental dalam memastikan keberagaman, toleransi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di masyarakat. Sebagai penutup video implementasi hak asasi manusia, dapat disimpulkan bahwa 1. Setiap individu memiliki hak asasi manusia yang harus diakui dan dihormati. 2. Hak asasi manusia bukanlah pilihan, tetapi kewajiban moral kita. Saat kita menghormati hak-hak orang lain, kita memperkuat fondasi keadilan, perdamaian, dan harmoni dalam masyarakat. 3. Hak asasi manusia adalah cerminan dari nilai-nilai kemanusiaan yang paling mendasar. Jadi, sebagai generasi penerus bangsa, jadilah agen perubahan yang dapat membawa cahaya ke dalam kegelapan, membawa keadilan ke dalam ketidakadilan, dan membawa harapan ke dalam keputusasaan. Sekian sedikit penjelasan mengenai praktik implementasi hak asasi manusia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.